Pernah nggak kalian membayangkan berdiri di atas titik tertinggi Pulau Jawa, di tempat yang oleh nenek moyang disebut sebagai atap dunia? Tapi di saat yang sama, kaki kalian berpijak di atas salah satu gunung api paling aktif dan paling nggak bisa ditebak di Indonesia. Kedengarannya seperti liburan ekstrim yang sedikit terlalu nekat ya, tapi itulah Gunung Semeru. Sebuah raksasa yang terlihat tenang dari kejauhan, namun menyimpan kekuatan yang tidak pernah benar-benar tidur. Sekarang bayangkan ini, kalau kita bicara gunung paling dahsyat di Indonesia, mungkin yang langsung terlintas di pikiran adalah Krakatau, yang ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer. Atau Tambora, yang pernah mengubah iklim dunia. Bahkan Kelut, yang dalam sekejap bisa memicu lahar mematikan. Tapi, bagaimana kalau saya bilang ada satu gunung yang tidak perlu menunggu ratusan tahun untuk menunjukkan kekuatannya? Satu gunung yang tidak menyimpan amarah, tapi melepaskannya sedikit demi sedikit, hampir setiap hari. Dan justru karena itulah, ia menjadi salah satu yang paling berbahaya. Ya, itulah Semeru. Sebuah gunung yang mungkin tidak selalu masuk headline dunia, tidak menciptakan dentuman global seperti Krakatau, dan tidak mengubah sejarah iklim seperti Tambora, tapi diam-diam menyimpan ancaman yang konsisten, dekat, dan nyata bagi siapapun yang hidup di sekitarnya. Dan yang lebih menarik lagi, di balik keindahannya yang sering kita lihat di foto-foto pendaki, tersimpan kisah sejarah letusan dahsyat yang pernah mengguncangkan kehidupan manusia di sekitarnya. Salah satunya terjadi pada tahun 1909, sebuah peristiwa yang mungkin jarang dibahas, tapi dampaknya begitu nyata, begitu dalam, dan begitu menggetarkan. Gunung Semeru merupakan gunung berapi berbentuk kerucut yang berada di Jawa Timur, Indonesia. Secara sederhana, ini bukan cuma gunung tinggi, tapi gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncaknya yang dikenal sebagai Mahameru, berada di ketinggian sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Kalau diibaratkan, ini adalah atapnya Jawa, tempat di mana langit terasa lebih dekat, tapi juga tempat di mana risiko semakin nyata. Bahkan secara nasional, Semeru menempati posisi sebagai gunung berapi tertinggi di Indonesia setelah Gunung Kerinci dan Gunung Rinjani. Jadi dari segi kelas, Semeru ini bukan pemain baru, dia sudah masuk kategori heavyweight. Secara geologis, Gunung Semeru terbentuk akibat proses subduksi, yaitu ketika lempeng Samudra Hindia atau Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Sunda atau Eurasia. Proses ini terjadi selama jutaan tahun dan menghasilkan tekanan luar biasa besar di dalam bumi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk aktivitas vulkanik. Nah, disinilah Semeru lahir sebagai bagian dari sistem yang jauh lebih besar. Jadi setiap kepulan asap yang kita lihat di puncaknya sebenarnya adalah hasil dari dinamika bumi yang sangat dalam dan kompleks. Bisa dibilang, Semeru ini seperti cerobong dari dapur raksasa di bawah tanah. Kawah aktif di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Nama yang terdengar indah, tapi jangan salah, disitulah pusat aktivitas utama gunung ini. Dari kawah inilah sering muncul letusan-letusan kecil yang terjadi secara berkala, bahkan bisa setiap 15 hingga 30 menit sekali. Letusannya biasanya berupa asap putih, kelabu, hingga hitam dengan tinggi mencapai 300 sampai 800 meter. Material yang dikeluarkan juga bukan main-main, mulai dari abu, pasir, kerikil, hingga batu pijar yang masih menyala. Jadi kalau ada yang bilang, cuma asap doang, ya mungkin dia belum lihat batu panas jatuh dari langit. Secara administratif, Gunung Semeru berada di wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, dan termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Wilayah ini didominasi oleh vegetasi hutan pegunungan yang lebat, menjadikannya salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Tapi di balik hijaunya hutan dan indahnya lanskap, ada sistem alam yang terus bergerak. Bahkan secara geografis, posisi puncak Semeru berada di koordinat 8 derajat 06 menit 29 lintang selatan dan 112 derajat 55 menit 22 bujur timur. Sebuah titik yang secara ilmiah menjadi acuan penting dalam pemantauan aktivitasnya.